Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online, mata kuliah GDA 110 metode numerik. Bersama saya, Indrianawati. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menghitung inverse matrix. Dalam metode eliminasi Gauss-Jordan, kita melakukan beberapa tahapan. Yang pertama ada normalisasi baris 1 untuk membuat supaya A11 menjadi 1. Kemudian ada eliminasi X1 pada B2 dan B3 sehingga A21 dan A31 nya menjadi 0. Kemudian ada tahapan normalisasi B2, A22 berubah menjadi 1. Kemudian eliminasi X2 pada B1 dan B3 sehingga A12 dan A32 nya berubah menjadi 0. Kemudian tahapan normalisasi B3 sehingga A33 nya berubah menjadi 1. Dan yang terakhir ada tahapan eliminasi X3 pada B1 dan B2 sehingga A13 dan A23 ini berubah menjadi 0. Nah, di sini susunan matriks A ketika dilakukan atau diterapkan metode eliminasi Gauss-Jordan maka akan berubah menjadi matriks identitas. Matriks C nanti akan berubah menjadi hasil dari sistem persamaan linier, penyelesaian sistem persamaan linier, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, dengan menggunakan metode ini nanti kita akan mencoba untuk menghitung inverse matrix. Jika matriks A adalah matriks bujur jangkar, maka akan terdapat matriks lain yaitu inverse A. Jika matriks A dikalikan dengan inverse matriks A akan sama dengan inverse matriks A dikalikan dengan matriks A, yang mana nilainya adalah matriks identitas. Inverse matriks ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, di mana jika A kali X sama dengan C, maka solusinya adalah X sama dengan inverse matriks A dikalikan dengan C. Bagaimana caranya? Jika dalam metode eliminasi Gauss-Jordan kita menyusun matriks A disandingkan dengan matriks C, saat ini kita menyusun matriks A disandingkan dengan matriks identitas. Kemudian dengan penerapan rumus atau tahapan-tahapan yang ada di metode eliminasi Gauss-Jordan, maka nanti hasil akhirnya akan diperoleh seperti ini. Matriks A berubah menjadi matriks identitas, dan yang tadinya matriks identitas akan berubah menjadi inverse matriks A. Kemudian setelah itu, jika sudah ketemu inverse matriks A-nya, maka kita dapat menghitung atau memecahkan sistem persamaan linier. X sama dengan inverse matriks A dikalikan matriks C. Sebagai contoh, selesaikan SPL berikut ini dengan menggunakan inverse matriks A. Penjelasan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini adalah penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan inverse matriks A dalam Microsoft Excel. Berikut penjelasannya. Dalam video pembelajaran yang sebelumnya, saya telah menjelaskan penyelesaian sistem persamaan linier dengan soal yang sama secara manual menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini adalah program untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, penyelesaian dengan menggunakan Microsoft Excel. Jika teman-teman di sini sudah ada yang membuat program ini, maka kita akan lanjutkan dengan
mengubah matriks C dengan matriks identitas. Satu, nol, nol, 010, 001. Oke, langkah berikutnya, jika pada metode eliminasi Gauss-Jordan tahap pertamanya adalah normalisasi B1, di mana A11 di sini nanti harus berubah menjadi 1, maka diterapkan rumus B1 bagi 2. B1 bagi 2 itu akan digunakan untuk membagi 2 baris 1 yang ada di sini. Sehingga dari sini kita bisa tarik ke kanan. Artinya 1 bagi 2 setengah, 0 bagi 2 0, 0 bagi 2 0. Baris kedua dan ketiganya tetap. Kemudian ada eliminasi X1 pada B2 dan B3. Yang tadinya di sini 1, ini negatif 1, akan diubah menjadi 0. Dimana caranya B2 dikurangi A21 dikalikan B1, atau sama dengan B2 dikurangi, karena A21 nya sama dengan 1, maka dikurangi B1. Untuk eliminasi X1 pada B3 nya, B3 dikurangi A31 kali B1, atau sama dengan B3 ditambah B1. Karena A31 nya di sini negatif 1, negatif-negatif maka menjadi positif. Nah, ini pada baris 1 tidak berubah. Pada baris kedua dengan rumus yang ini tadi, B2 dikurangi B1, kita tarik sampai yang bagian terakhir di sini. Kita cek B2 dikurangi B1, 0 dikurangi setengah, negatif 0,5, 1 dikurangi 0, 1, 0 dikurangi 0, 0. Begitu juga untuk yang baris ketiga, diterapkan rumus B3 tambah B1. Yang di sini kita cek 0 ditambah setengah, setengah, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada B2 dibagi A22, dimana A22 nya itu adalah sama dengan 1,5. Ya, seluruh baris 2 di sini dibagi dengan 1,5. Hasilnya di sini baris 1-nya tetap, baris 3-nya juga tetap. Nah, ini untuk baris 2 diterapkan rumus B2 dibagi 1,5. Kita cek di sini, ini negatif setengah dibagi 1,5 berarti negatif 0,33 sekian. 1 dibagi 1,5 berarti nilainya ini. 0 dibagi 1,5 nilainya ini. Dan seterusnya kita tinggal tarik fungsinya ke kanan gitu ya. Intinya diterapkan rumus yang sama. Nah, di tahapan yang terakhir inilah nanti kita akan perhatikan, kita akan lihat gitu ya. Yang tadinya matriks A berubah menjadi matriks identitas. Yang tadinya matriks identitas inilah yang merupakan inverse matriks A. Kita akan coba cek terlebih dahulu inverse matriks A dengan menggunakan fungsi yang ada dalam Microsoft Excel. Fungsinya adalah M-inverse. Inverse matriks dari matriks A
Oke, kita akan lihat bersama hasilnya apakah sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Dan ternyata di sini hasilnya sama. Oke, yang berikutnya ini tadi nilai C-nya 0, negatif 3, 13. Berikutnya kita akan coba menyelesaikan sistem persamaan linearnya, yaitu mencari tahu nilai X. Nilai X ini kita cari tahu dengan mengalihkan inverse matriks A kali C. Kita akan coba kalikan inverse matriks A hasil dari penggunaan metode eliminasi Gauss-Jordan dikalikan dengan matriks C-nya di sini. Perkalian matriks M-mult dikalikan matriks C. Nah, di sini dapat dilihat nilai X atau solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matriks A hasilnya sama dengan solusi penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu negatif 1, 2, dan 4. Demikian pembahasan mengenai bagaimana cara menghitung inverse matriks dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.